Anak-anak, jadi pelajaran akhlak pertama ya adalah tentang adab terhadap lingkungan. Oke? Adab terhadap lingkungan. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan kita semua mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad gitu ya, kecuali untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Di alam semesta ini ya terdapat berbagai varian makhluk. Bukan hanya manusia kan? Manusia, hewan atau binatang, gunung, lautan, apalagi langit, apalagi hewan, udah ya. Nah, Islam itu hebatnya di sini anak-anak. Islam itu bukan hanya mengatur untuk aturan manusia. Tapi ada yang disebut hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah itu hubungan manusia dengan Allah. Hablum minanas hubungan manusia dengan manusia lain. Dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. Hubungan antara manusia dengan Allah atau adab manusia dengan Allah yaitu dengan cara ibadah. Nah, ibadah kepada Allah itu tidak saenak dewe, tidak semau udelnya sendiri, ya. Ada aturannya. Diatur sedemikian rupa oleh Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi Quran Hadis sebagai Google Map-nya gitu ya, sebagai petunjuknya bagaimana cara adab kepada Allah. Kemudian di pelajaran akidah tadi kan ada pelajaran tentang fungsi iman kepada Rasulullah. Ya kan? Iman kepada Rasulullah itu ada 3 variabel. 1, diyakini oleh hati. Ya, hati itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah sebagai suri tauladan Allah, sebagai contoh manusia dalam berakhlak. Kemudian juga diucapkan melalui syahadat itu. Yang paling berat adalah dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, di dalam akhlak pun ternyata bukan hanya hubungan manusia dengan manusia dengan Allah, manusia dengan alam termasuk hewan. Nah, yang akan dipelajari kita malam ini adalah ternyata Allah mewajibkan kita harus beradab kepada hewan. Ya. Tadi kita baca semuanya, hewan itu macam-macam. Ada hewan peliharaan, ada hewan buat dimakan dagingnya, ada hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, ada hewan untuk kendaraan, ya. Disebut bahimatul an'am itu adalah binatang-binatang yang boleh dimakan, seperti sapi, kambing, ayam, bebek, ya. Ada juga yang tidak layak untuk dimakan, seperti kucing. Terus babi makan haram. Anjing tidak boleh. Kemudian tikus kotor. Jadi yang disebut binatang yang layak dimakan itu yaitu tadi yang biasa digunakan untuk kurban. Sapi, kerbau, unta, kambing, ya. Ayam itu termasuk binatang disebutnya teh binatang berkaki 2 teh apa namanya? Ya gitulah, ya. Jadi ada kaki 4, kaki 2. Nah, maksudnya cara menyembelih. Kalau hewan peliharaan kudu menyayanginya, dikasih pakan makanannya, ya. Tahu nggak kalian Irfan Hakim? Tahu. Nah, Irfan Hakim itu dia punya alat, punya hutan buatan yang tentu saja miliaran modalnya. Di situ terdapat 150 jenis unggas. Berkaki 2 itu disebut unggas, seperti ayamnya, burung. Itu sampai 150
jenis burung. Satu jenis itu ada yang 10, ada yang 2, ada yang banyak. Ya, di ruangan yang besar berapa puluh tumbak ya. Ada juga menyukai hewan burung unta, terus ular, reptil, seperti binatang melata. Disayangi. Jadi hak-haknya itu diberikan, hak makan, hak di kandang yang cukup, nggak boleh sempit kandang teh. Di sana punya burung, ari kurung burungna sagede peureup atuh teu bisa ka ditu ka dieu, eta mah yang di penjaranya. Jadi yang gede seluas-luasnya. Kita aja manusia rumah segede ini, ya udah kesempitan. Ari burung, yang sukanya burung itu sukanya liar, burung bisa dari sini ke alun-alun kemana, ini kurung kecil, kasihan kan. Nah itu diantaranya. Dan di dalam hadis tadi dikatakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah hadhil bahaim mujamah, ya, hati-hatilah, takwalah kepada binatang-binatang yang tidak bisa berbicara. Memang ada binatang yang bisa berbicara? Tidak ada ya. Kecuali beo berbicara, itu tentang bicara nurutan manusia. Parkabuha solihatun, tunggangilah dengan cara baik, wakuluha solihatun, dan makan dengan cara adab yang benar. Ya, cara menyembelihnya yang benar, cara memasaknya yang benar. Menyembelih kan harus benar. Kalau salah menyembelih jadi haram kan? Menyembelih harusnya di sini, disembelih di perutnya ditusuk, haram kan, jadi bangkai kayak gitu. Terus dalam halaman 3 ada hadis juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rohima wala dzabihah uspurin, siapa orang yang menyayangi binatang sembelihannya gitu ya, walaupun hanya seekor burung, uspurin, saya punya burung, saya sayangi, mandi-mandian, dikasih makan, pokoknya disayangi lah. Jadi si burung itu kadang-kadang nurut, diliarkan teh balik deui. Nih, karena disayangi, si burung juga jadi penurut akhirnya ya. Ada kan yang kayak gitu, dilepaskan teh ke alam teh, adan pulang lagi karena sudah menyatu dengan hati yang pemilik burung itu kan ya. Ada yang suka begitu ya. Nah, orang yang merawat burung, hanya burung saja, rahimahullahu yaumal qiyamah, Allah pada hari kiamat akan memberikan rahmat. Kamu yang suka merawat burung ya, kamu suka merawat kucingnya dengan cara baik, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan? Kayak gitu. Terus kebaikan adab kepada hewan. Kebaikan adab kepada hewan, memiliki hati yang lembut. Jadi harus dari dalam hati menyayangi burung itu. Ya. Misalnya karena mengurus ayam ini supaya gede dagingnya, biar dijualnya mahal. Tidak hanya semata-mata itu. Si Irfan Hakimah sampai sapi ya mau disembelih sampai nangis. Ya, cekurang teh nanaona geus pencit-pencit dah hewan ini. Tapi karena udah nyatu dengan jiwanya, dengan hatinya, ada rasa kasih sayang kepada si sapi, pada diurusnya juga sampai montok gede. Karena memang Allah ciptakan itu untuk kebutuhan ibadah umat Islam, untuk disembelih dan jadi alat untuk kurban, sampai nangis Irfan Hakim kan. Padahal cekurang tinggal meuli deui dah banyak uang. Tapi karena sudah menyayangi binatang itu sampai nangis, sampai semalaman dibawa ngobrol heula kayak sama orang kan. Nah, orang yang mencintai atau mengurus pada hewan seperti itu, justru Allah akan memberikan rahmat pada hari kiamat. Betul? B. Berpartisipasi melestarikan alam lingkungan fauna. Jadi jangan dipunahkan binatang itu. Ya, seperti burung yang langka, naon sih kurang dirawat. Itu burung wae sih naon wae nih. Ya. Orang barat mah nya baturnya, jangankan burung, jangankan kucing, gogong, singa, macan tuh, ya.
Dari kecil, dari bayi sama dirawat sampai gede, sampai dibawa tidur, sampai di rumah teh kaditu kadieu ke dapur, ke ruang tamu. Itu kan binatang yang paling buas atuh. Ya. Itu macan yang gede badannya sampai kan nurut. Kamu suka lihat di WA tuh, di itu di YouTube. Ya. Kuat kegodeg paus oke bisa gitu eta binatang yang paling buas raja hutan. Sampai teu daekeun ngegel kan cuman itu aja nyeuseunana wungkul teu wani ngegel. Kenapa sih? Dirawat dari kecil, makanannya disediakan sampai ka montok atuh. Ya. Kurang wae oge dahar kurang. Dahar daging teh urang mah sabaraha bulan sakali tiap hari daging. Kalau dari bari jukut mah moal dahar atau macan mah. Ya. Mau dimakan atuh. Makanannya teh kan harus binatang bernyawa lagi kan? Sampai kan nurut kira. Singa, ular anaconda yang segede ping naon gitu, aya berpuluh-puluh di kandang. Dibawa tidur bareng. Kenapa? Karena disayangi. Dikasih makan, dikasih kandang yang bagus, yang cukup. Jadi diliarkeun ge embungeun, embung urang mah cenah rek ka hutan oge. Di hutan mah kudu nyari makanan sendiri, tidur kudu neangan sendiri. Ieu mah tidur udah disiapin, makan sehari 3 kali udah disediain. Jadi binatang aja bisa berterima kasih, tidak memangsa kepada manusia yang memilikinya. Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Go sok. Wah, karena dirawat, dikasih makan, dimandiin. Sama yang punya rumahnya nggak berani ngegigit. Sama orang asing baru ngaku. Gitu. Masuk. Kata yang punyanya, masuk, nurut. Tidur. Sok, anjing batur ke urang. Cek urang, lagi, masuk. Teuing, mau udah. Tidur. Emang kamu siapa, cek anjing? Mau ngaguguk urang mah. Kenapa? Kita tidak pernah menguntungkan dia. Tapi orang yang merawatnya bisa gitunya. Bisa gitu. Jika membuka pikiran itu, itulah keluar biasaan makhluk Allah. Apalagi manusia. Sok, kamu Pak Agus kasih Irgi bager. Irgi kasih jajan tiap hari, dikasih makan tiap hari, disekolahin. Masa tidak mau berterima kasih kepada orang yang merawatnya ya? Paling tidak itu bager nurut kalau yang sudah ngurusnya ya. Tapi yang si Irgi dahar temenang di dia. Pak Ahmad teh mama harap teh. Irgi, kan itu kamu cari makanan sendiri, nggak usah sekolah. Wah, jadi buas nanti sih Irgi. Ya, itulah saling timbal balik antara yang menyayangi dan yang disayangi. Demikian anak-anak, semoga manfaat. Kalian pelajari dengan baik ya. Dan kita amalkan untuk menyayangi binatang. Ada yang harus dibunuh tuh binatang. Binatang yang mengganggu bunuh aja. Tikus, gitu entong. Nyalip mantong dibunuh. Dalin binatang itu. Hari manusia hewan bukan? Hewan. Al insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berpikir dan berbicara. Ya hewan. Depan orang naon beda dengan hewan. Hewan punya mata, orangnya punya. Hewan punya bujur, orangnya punya bujur. Bentuk kuku bedanya. Itu hanya tidak dikasih akal, hanya manusia. Hari malaikat dikasih akal tuh, pikiran. Nah tapi lurus, diciptakan malaikat mah keur bager terus. Hari malaikat ada yang berbuat dosa tuh, mau benernya terus. Hari setan ada yang soleh setan naon soleh. Mau aya setan soleh. Setan mah kerjaannya setan mah diciptakan Allah teh keur ngaganggu, keur ngagoda, matak lamun jelema tukang ngaganggu batur eta teh sewot. Udah ya. Demikian anak-anak, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.